Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma thiqati wa i'tisami wa tawakkuli ila Allah uhadirukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballaghur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM dan juga yang kami hormati para dewan penasehat. Ada ya dewan penasehat di sini? Insyaallah. Dan juga seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Amin. Pun begitu yang kami hormati para jamaah sekalian, baik bapak-bapak, ibu-ibunya ada? Kosong. Di Bina Ihsani malah justru yang awalan baik. Insyaallah ya. Dan juga yang kami hormati seluruh jamaah sekalian. Ya mohon maaf lahir batin tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Karena kalau disebutkan namanya satu persatu bisa-bisa sampai isa. Pun begitu semoga lantunan hamdalah ya puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita yang tiada tara. Salah satunya adalah nikmat yang hari ini bisa kita rasakan, nikmat sehat wal afiyah. Apa itu sehat? Sehat itu badan kia, afiyah itu adalah kesempatan. Karena enggak semua orang yang sehat punya kesempatan, punya afiyah. Pun begitu tidak semua orang yang punya afiyah tapi tidak sehat. Nah, kita hari ini sudah membuktikan kita sehat wal afiyah, gitu ya. Untuk itu kita harus senantiasa melantunkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas salah satu nikmat yang tadi kita sudah sampaikan, sehat walafiat. Begitu semoga lantunan salam serta salawat sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi dan juga rasul terakhir ya. Jadi kita harus sepakat ini, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada lagi nabi dan rasul. Nah, kalau ada Nabi dan Rasul sesat gitu ya setelah Nabi Muhammad itu gitu ya, sesat itu. Baik, untuk mempersingkat waktu saja ya, mohon izin lahir batin ini ya, di sini sudah banyak yang lebih senior ya Ustadz ya minimal senior secara ilmu gitu ya, secara umur. Fakir ya umur sekarang baru 24, maaf kebalik. Baik, perkenalan dulu. Makanya kata orang itu ada peribahasa ya, tak kenal maka tak ta'aruf. Kita ta'aruf dulu. Nama Al-Fakir Maulana Firdaus ya. Alhamdulillah haji sudah 2 kali gitu ya. Itu juga dikasih sama jemaah gitu. Haji udah 2 kali. Keseharian memberantas buta waris. Nah, jadi dulu di zaman Orde Baru itu ada memberantas buta huruf. Alhamdulillah kita sudah nggak buta huruf karena sudah diberantas. Dan Al-Fakir hari ini punya misi, yakni memberantas buta waris. Mau bukti buta waris? Ada berapa ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran?
Itu tandanya kita hari ini sudah buta, masih buta, gitu ya. Atau kalau misalkan Al-Fakir tanya lagi, ada berapa besaran bagian ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas? Nggak tahu juga. Nah, berarti benar. Ini harus diberantas. Padahal kata ulama, mempelajari ilmu waris itu fardu kifayah. Kalau misalkan se-Al-Amin ini ada yang nggak bisa membahas ataupun menghitung waris, maka seluruh Al-Amin ini berdosa karena mempelajarinya fardu kifayah. Dan alhamdulillah berkat Pak Ustadz Ketua DKM kita, hari ini kita sudah menggugurkan fardu kifayah itu, ya, sudah menggugurkan fardu kifayah. Namun apakah sudah berhenti sampai di sana? Tentu saja tidak, karena pada saat menerapkannya bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain, sebagaimana kita sholat. Nah, nanti kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, maka harus diberlakukan fardu kifayahnya. Apa? Yang pertama, tadi ya, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, gitu ya. Nah, setelah itu fardu kifayahnya apa lagi? Ya tadi, fardu ainnya setelah itu fardu ainnya ya nih, menghitung harta warisnya sesegera mungkin. Karena harta waris itu harus segera dibagikan. Ada prinsip di dalam syariat itu, salah satunya adalah prinsip kesegeraan. Di dalam syariat waris ada prinsip yang namanya syariat kesegeraan. Baik, tanpa berpanjang kalam, karena memang waktu kita juga tidak panjang, Al-Fakir ingin langsung saja menyampaikan apa yang menjadi sistematika pembelajaran kita. Karena mau tidak mau, ilmu waris ini memang bukan ilmu yang mudah. Saya tidak mau mengulangi kiai saya, bukan kesalahan ya, semacam metodologi yang kurang pas gitu ya. Karena 20-25 tahun yang lalu tuh kiai kita mana ada ngajarin kayak begini, mana ada proyektor, mana ada laptop. Dulu kita masih nukil tuh di kitab kuning. Dengan insya Allah dengan adanya metode Belgram yang Al-Fakir kembangkan ya, nanti insya Allah bapak-bapak, bapak ibu nanti akan lebih dipermudah untuk mempelajari ilmu waris. Hanya saja memang tidak singkat gitu ya, karena ada metodologinya. Jadi memang harus step by step. Pertama, Al-Fakir membuat dalam hal basic level. Basic level itu ada berapa? Basic level itu ada 14 sesi. Nah ini. Insya Allah nanti sesi ke-10 Al-Fakir di Masjid Gria Karawaci. Sesi 10 ya. Sesi 10 itu ini nih, tahapan penghitungan harta waris. Nah, sudah mulai mau menghitung. Tapi sebelum ke sana memang harus ada basicnya. Apa saja basicnya? Yang hari ini kita bahas, yakni pengantar ilmu waris. Jadi malam ini insya Allah kita akan pengantar saja dulu. Biar nanti belum apa-apa, kepala sudah ngebul gitu ya. Jadi jangan sampai ada serem duluan gitu ya. Nanti ujung-ujung langsung menghitung aja. Nah, setelah itu nanti ada prinsip hak, rukun, dan juga syarat pewarisan. Nanti di sesi 3 ada penyebab dan juga penghalang pewarisan. Sesi keempat langkah menyelesaikan warisan. Selanjutnya klasifikasi ahli waris. Kalau misalkan jamaah bina ihsani, insya Allah sudah sampai ke sesi 7 ya, sesi 7 ya Pak Haji ya. Pak Haji Purwadi, Masya Allah ya, wasilah beliau kita bisa ketemu di sini ya, alhamdulillah. Tadi Al-Fakir subuh di Villa Rizki Ilhami, jadi keluar dari rumah itu jam 3:30. Setelah dari Villa Rizki Ilhami langsung ke Al-Azhar, Masjid Raya Al-Azhar Bintaro. Sampai sore tadi, langsung ke sini. Besok Al-Fakir ke Serang. Malamnya di Gria Karawaci. Terus, nah itu, sampai sebegitunya tuh ya. Karena apa? Dalam rangka untuk memberantas buta waris. Hari Seninnya Al-Fakir ke Surabaya. Terus hari Selasa ke Makassar. Hari Rabu ke Papua. Itu kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang, enggak. Jadi cukup sampai hari Ahad saja. Jadi Al-Fakir itu setiap pekan, Jumat, Sabtu, Ahad nggak ada di rumah, keliling. Buktinya sampai hari ini belum pulang nih ke rumah. Dari Villa Rizki ke Bintaro ke sini. Jadi seperti itu ya, dalam rangka untuk memberantas buta waris. Karena apa? Mempelajari ilmu waris adalah wajib, fardu kifayah. Kalau ada di antara jamaah Al-Amin belum ada yang satu pun yang memahami ilmu waris, maka dosa sekitaran Masjid Al-Amin ini. Insya Allah ya, nanti kita akan bisa sama-sama saling sharing ya, mempelajari ini.
Nah, apa saja yang akan dibahas pada saat sesi pengantar ini? Kita akan bahas nanti fakta hari ini, ya, dan juga sejarah hukum waris, dan selanjutnya ilmu waris dalam Islam seperti apa, definisi ilmu waris, dan juga tujuan belajar ilmu waris kita untuk ngapain, capek-capek gitu ya, sampai jelimet dan lain sebagainya, apa tujuannya. Dan yang kelima adalah landasan ilmu waris. Nah, ini yang hari ini insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan kesampaian. Mudah-mudahan sebelum Isya sudah nyampe ya, sudah selesai. Dan yang keenam, keutamaan belajar ilmu waris. Nah, baik kita mempersingkat waktu saja. Yang jadi pertanyaan Al-Fakir apa? Kira-kira kenapa kita harus belajar ilmu waris? Kira-kira kenapa? Salah satu jawabannya ini. Salah satu jawabannya ini. Speakernya tolong, Pak Ustaz. Konflik warisan. Sekeluarga kompak bunuh paman di Pangkep, Sulawesi Selatan. Saling bunuh. Nggak nyampe, ya. Sayang ya. Nah, ini di Pangkep, Sulawesi Selatan, belum lama ini ya. Kapan ini? Lupa ya. Selanjutnya, demi harta warisan nyawa kakak kandung melayang. Kakak kandung melayang, dibunuh oleh adik. Oh, deket ini di Tangsel. Tahun 2025 lagi kemarin. Baik, kita lihat aja. Ini nyampe nggak? Oh, nggak nyampe juga. Yang penting ada videonya ya. Intinya itulah. Ini adik tega bunuh kakaknya. Kalau tadi paman dikeroyok sama keponakannya di Pangkep, Sulawesi. Kalau ini adik nguduh kakak kandung. Di mana? Di Tangsel, dekat. Mudah-mudahan di Binong Permai nggak ada. Selanjutnya, di mana lagi ini? Rebutan warisan, pria ini bunuh adik kandung dan keponakan. Adik kandungnya dan juga keponakannya dibunuh gara-gara apa? Warisan. Di mana ini? Di Surabaya, Jawa Timur. Sama, belum lama juga ini. Jadi adik kandung dibunuh sama keponakannya. Ini di Surabaya. Ada lagi di Bengkulu. Ada yang asli Bengkulu. Ada yang asli Surabaya. Surabaya sudah tadi. Bengkulu. Nah, di Bengkulu. Emang udah ada agak lama, 2022 ya di Bengkulu. Nggak kedengeran ya? Adik bunuh kakak kandung. Perselisihan dipicu persoalan harta waris. Baik. Setelah di Bengkulu ada yang orang Banyumas. Di Banyumas, nggak usah khawatir, kebagian. Di Banyumas ini ya. Di Banyumas ini kakak adik saling bunuh juga sama. Ya. Kakak adik saling bunuh. Lagi-lagi gara-gara harta warisan. Ya, di Banyumas tuh. Ibu bersedih, anak cucu saling bunuh berebut warisan. Anak dan cucu tuh. Anak dan cucu saling berebut warisan di Banyumas. Belum lama ini, 2019. Ya, sebelum Covid ini. Jadi apa kira-kira alasan kenapa kita harus belajar ilmu waris? Salah satu jawabannya itu agar terhindar dari konflik, persengketaan, bahkan sampai penghilangan nyawa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu salah satu alasannya ya, yang bisa kita indra. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus belajar ilmu waris bersanad? Ngapain ikut-ikut pengajian Ustadz Maulana? Kan di Google udah banyak. Kan di aplikasi sudah ada. Aplikasi hitung waris, aplikasi kalkulator waris, dan lain sebagainya. Ngapain kita harus belajar ilmu waris bersanad lagi gitu kan? Nah,
Ini Al-Fakir sudah punya sahadahnya, sahadat sanad. Sahadah sanad ataupun sertifikat sanad dari guru Al-Fakir terus sampai ke guru-guru-gurunya. Al-Fakir juga sudah dapat sahadah standarisasi dai MUI pusat. Gitu ya. Kemarin pengukuhannya tanggal 2 November. Ada Kiai Ma'ruf Amin juga di Bidakara Hotel di Tebet ya. Nah, jadi kita memang harus belajar ilmu dari guru ke guru. Jangan belajar sama Google. Karena kalau misalkan belajar tanpa ada guru, maka gurunya setan. Man ta'alamu la saykhun fa saykhun syaiton. Jadi barang siapa yang belajar tanpa syekh, tanpa guru, maka gurunya setan. Begitu ya. Nah, makanya penting kita belajar ilmu waris harus bersanad, jelas asal usul dan juga silsilah keilmuannya. Nah, ini nama-nama guru-guru Al-Fakir ya. Baik. Nah, terus kan kita sudah canggih sekarang, sudah ada aplikasi. Nah, ini aplikasi hitung waris. Hanya saja yang jadi pertanyaan, kalaupun kita pakai aplikasi hitung waris, kalkulator waris, kita dari mana bisa menentukan ataupun bisa menilai bahwa hitungan ini adalah benar? Sementara kita sendiri nggak punya maklumah sobikoh, nggak pernah belajar ilmu waris, ujug-ujug langsung kita ketik aja di situ. Oh ya, ini aja nih pakai A. Sementara kita nggak bisa menilai ini benar atau salah. Karena mau bukti, nggak semua aplikasi itu benar. Kenapa bisa begitu? Karena saya tahu aplikasi ini nggak benar nih hitungannya. Nah, kita lihat. Nah, aplikasi yang pertama, yang warna biru. Nah, laki-laki. Hartanya 100 juta. Terus ada ibu kandung. Istrinya 1. Nah, perhitungannya seperti apa? Ada kakek? Oh, tidak ada kakek. Nah, ada ibu, ada istri yang tersisa. Karena suaminya meninggal, menyisakan ibu dan juga istri. Dan juga 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Kira-kira hitungan ini benar nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Jangan sampai ini dijadikan alasan. Waktu di Cibubur, saya sampaikan, ini kira-kira betul tidak? Nggak kelihatan Ustadz, katanya gitu. Karena memang nggak pakai layar besar. Di Cibubur itu di Taman Laguna ya, di awal bulan lalu itu. Nah, pakai kayak gini juga, kecil gitu ya, sehingga nggak kebaca. Nah, kalau nggak kebaca ya sudah, kita punya alasan. Nggak bisa, Ustadz, itu nggak bisa menentukan benar atau salahnya karena nggak kebaca. Ah, ya udah. Habis sudah. Baik, kita lanjutkan ke hitungan yang kedua. Aplikasi yang kedua. Nah, yang tengah ya. Nah, ini Al-Fakir sudah download juga, ada yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, dan bahasa Indonesia. Nah, ini yang di sini bahasa Indonesia semua. Rupanya nggak semua aplikasi benar hitungannya. Gitu. Makanya hati-hati. Itulah pentingnya kita belajar. Nah, ini yang tengah. Baik. Lanjut. Nah, sudah selesai. Kira-kira yang tengah benar atau salah? Oke, anggap aja nggak kelihatan gitu ya. Kita lanjut aja aplikasi yang ketiga. Nah, aplikasi yang ketiga. Nah, kan sudah canggih sekarang, sudah ada aplikasi, sudah ada kalkulator waris begitu. Dari mana kita bisa menilai itu benar atau salah hitungannya? Nah, Masya Allah. Baik, yang ketiga, kira-kira benar atau salah? Nah, kita nggak bisa menilai karena kita nggak tahu hitungan ini benar atau salah karena nggak punya maklumah sobiko, nggak punya informasi awal, nggak pernah belajar. Makanya kata Rasulullah itu al-faraidu nisful ilma fahuwa yunsa, kata Rasulullah itu. Ilmu faraid itu sebenarnya setengah dari ilmu, dan ilmu ini akan dilupakan, fahuwa yunsa, suatu saat akan dilupakan. Dan terbukti hari ini kita semua dilupakan. Baru buka-buka buku kalau ada keluarga kita yang meninggal. Gitu ya. Masya Allah. Ini harus ngelotok nih, nanti harus di luar kepala, makanya harus diulang-ulang. Nah, biar gampang apa? Ya beli buku saya gitu. Baik, nomor 1, 2, dan 3. Kira-kira mana yang benar? Nah, jadi tidak semua aplikasi ini benar. Yang benar itu hanya nomor 2 salah, nomor 1 dan 3 benar. Nomor 2 salah. Nah, artinya apa? Ada
aplikasi yang hari ini beredar di handphone kita itu tinggal download, baik di App Store maupun di Google Store ya, itu tidak semuanya benar hitung-hitungannya itu. Nah ini saya ambil sebagian kecil begitu ya. Artinya misalkan kalau misalkan ada 3, ada 1 yang salah di antara 3, berarti berapa persen? Ya, 1/3-nya itu pasti salah. Artinya nggak semua aplikasi itu benar gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena saya bisa menilai, oh ya hitungan ini salah. Gitu. Itulah pentingnya kita kenapa harus belajar ilmu waris, harus bersanad kepada guru, kepada syekh begitu ya. Ya. Ya, kita lanjut saja dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Baik, terus pertanyaan selanjutnya. Mengapa harus belajar ilmu waris bersanad metode Belgram? Nah, metode Belgram adalah metode yang Al-Fakir kembangkan. Dari sekian banyak guru, jadi Al-Fakir juga nggak belajar di satu guru, tapi beberapa guru, gitu ya. Nah, di antara guru ini, yang satu, oh ya ada kelebihan, oh kekurangannya di sini. Di guru yang sini, oh ada kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Nah, sehingga dari apa yang sudah terjadi, Al-Fakir buat metode Belgram. Nah, metode Belgram seperti ini. Nah, metode Belgram ini tadi ada 14 sesi, dibuat sesistematis mungkin untuk memudahkan pemahaman kita, gitu ya. Karena kenapa ilmu waris itu sekarang dilupakan? Karena menganggap ilmu waris itu susah. Padahal iya. Padahal ilmu waris itu memang susah kalau nggak dipelajari gitu ya. Kalau sudah dipelajari ya insya Allah mudah. Begitu ya. Jadi ada 14 sesi. Nah, seperti itu saja. Kelamaan atuh. Kalau misalkan 1 bulan 1 kali berarti ada 14 bulan. Atau 1 tahun 2 bulan. Kelamaan Ustaz. Oh, nggak usah khawatir. Al-Fakir juga sudah siapkan, ya, metode yang ringkas. Nih, jadi ini bisa seharian. Ini pernah dicoba di Medang Lestari, di Cikupa juga sudah pernah. Bagaimana hasilnya? Ngebul. Karena memang ada hitung-hitungannya. Dari jam 8 sampai waktu asyar, ya, seharian di Medang Lestari di Masjid Umamah waktu itu. Ya, ini pernah juga kita praktekkan. Kalau mau yang per sesi 14 sesi, monggo bisa. Ya, yang ini bisa. Tapi memang harus bersabar. Kenapa? Karena memang kata Imam Syafi'i, kita belajar itu memang harus tulus zaman. Akhi lan tanalil ilmi, lan tanalal ilma illa bisittah. Gitu ya. Antaksiliha dibayan. Nah, di antara yang 6 itu, pada saat kita tolabul ilmi, menuntut ilmu itu akan aku jelaskan. Yang pertama itu ketika kita menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, harus zakaun. Apa itu zakaun? Yang pertama kita memang harus cerdas, ya, harus punya kecerdasan, harus membuka open mind, open minded, jangan tertutup. Jadi kita harus siapkan gelas kosong, ya, biar kita bisa menerima ilmu. Yang kedua kata Imam Syafi'i, ketika kita menuntut ilmu harus harisun. Apa itu harisun? Harus semangat, ya, jangan sampai sesi 1 hadir, sesi 2-nya nggak hadir, kepotong itu. Sesi 3 hadir, sesi 4 bolong-bolong, itu nggak semangat itu. Yang ketiga adalah istihadun. Apa istihadun? Bersungguh-sungguh, harus serius, ya, harus serius. Seperti anak kita bisa nyuruh-nyuruh anak kita belajar. Nah, sementara kita sendiri belajar ilmu waris males-malesan. Nah, jadi harus istihadun, harus bersungguh-sungguh kata Imam Syafi'i. Yang kedua harus apa? Wabulgotun. Apa itu bulgotun? Harus pakai duit, ya. Nggak mungkin kita belajar. Nah, sekarang kita nggak usah pakai duit, gratis di masjid ini, nggak dipungut biaya. Kalau dulu Al-Fakir mondok ya harus bayar. Belajar ke guru ini pakai training harus bayar. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang gratis. Nah, jadi kecukupan itu bisa kecukupan harta, ya, kecukupan waktu, ya, tenaga itu harus diluangkan memang untuk mencari ilmu itu, untuk thalabul ilmi, gitu ya. Dan yang kelima kata Imam Syafi'i, ketika kita menuntut ilmu adalah wasuhbatul ustadin, bersahabat dengan ustad, harus dekat dengan ustad, konsultasi dengan ustad, gitu. Nah, yang ingin Al-Fakir stressing pada pernyataan Imam Syafi'i ini adalah ya tadi, yang terakhir, watuluz zaman. Apa itu tuluz zaman? Waktunya memang nggak bisa sebentar, nggak bisa singkat, harus panjang waktunya.
gitu ya. Nggak bisa simsalabim memang kalau kita mau belajar. Makanya tadi Al-Fakir buat sesistematis mungkin dengan 14 sesi tadi. Kalau mau langsung seharian atau dari maghrib sampai isya, wah itu hil yang mustahil, gitu. Hil yang mustahil. Nggak mungkin kita belajar dari isya sampai maghrib sampai isya bisa langsung menghitung harta waris. Karena sebelumnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu. Yang tadi itu, ya, yang ada 14 sesi itu. Baik ya. Nah, kalaupun mau pendek ya ini, pendek bisa seharian. Nanti training for trainer namanya. Ya, training for trainer. Ya, nanti bapak-bapak bisa dapat syahadah dari saya, bisa dapat sertifikat ya. Tapi sertifikat kepesertaan saja. Kalau sertifikat sanad itu ada ujiannya, ya, ada ujiannya. Nah, baik, kita langsung persingkat saja ya. Bagaimana sejarah hukum waris sebelum Islam? Nah, sebelum datangnya Islam, hukum waris itu ya pada zaman jahiliyah itu berdasarkan sistem patriarki. Apa itu patriarki? Dari jalur laki-laki saja. Perempuan dapat nggak? Enggak. Makanya perempuan pada saat itu begitu tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan perempuan itu. Makanya perempuan, anak perempuan, istri gitu ya. Nah, ini yang masih menjalankan ini salah satunya di Betawi, ada yang orang Betawi. Betawi itu patriarki. Patriarki kalau yang memang masih menjalankan adat istiadatnya. Termasuk juga di Lampung. Ada yang asli Lampung. Gitu. Di Lampung juga masih ya patriarki. Anak perempuan nggak dapat. Nah, jadi hampir sama seperti kalau misalkan itu diterapkan seperti zaman pra-Islam sebelum datangnya Islam, yakni harta warisan itu berdasarkan patriarki. Alasannya kenapa? Karena pada saat itu perempuan itu ya dianggap tidak mampu menjaga harta kekayaan. Maka kalau misalkan itu diberikan kepada anak perempuan, nanti ya kekayaannya bisa diambil sama suku ataupun kabilah yang lain. Kenapa? Pada saat itu memang di antara mereka gemar sekali saling berperang, gitu ya. Jadi kalau misalkan, nah salah satu harta warisan pada saat zaman jahiliyah itu adalah alat perang berupa tombak, panah. Nah, itu harta berharga pada saat itu. Ya, di samping hewan ternak gitu ya, tanah dan lain sebagainya. Tapi tanah jarang karena pada saat itu masih nomaden. Ya, belum menetap. Nah, yang paling sering menjadi harta pewarisan pada saat pra-Islam itu adalah apa namanya alat perang, ya, senjata dan juga hewan ternak. Ya, nah, tanah juga ada tapi tidak banyak. Nah ini. Nah jadi secara keseluruhan sistem pewarisan pada pra-Islam itu jauh dari sifat adil. Karena apa? Mengedepankan kekuatan fisik dan juga kedudukan sosial seseorang. Nah makanya besarannya itu tidak ditentukan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Pada saat itu besarannya itu walaupun diberikan kepada jalur laki-laki itu tergantung mood dari kepala suku. Karena satu hari ini akan berbeda besarannya, di keluarga yang lain juga akan berbeda besarannya. Tergantung sesuka-suka kepala suku. Gitu. Nah itulah pembagian harta waris di zaman pra-Islam. Gitu. Nah, lalu yang jadi pertanyaan bagaimana asal-usul kenapa bisa disyariatkan tentang harta waris ataupun ilmu faraid ini? Nah, jadi setelah datangnya Islam, turunnya perintah ataupun syariat tentang pembagian harta waris ilmu faraid seperti ini yang hari ini kita akan pelajari, itu ketika terjadi kematian ataupun meninggalnya dari sahabat siapa? Sa'ad bin Rabi. Siapa Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang kaya raya. Namun pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Nah, beliau ikut di perang Uhud. Di perang Uhud itu Sa'ad bin Rabi pun meninggal. Akhirnya apa? Harta kekayaannya yang melimpah itu diambil semua oleh saudara laki-lakinya. Sehingga apa? Istrinya dan juga dua orang anaknya nggak kebagian harta warisan. Sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah, ya, mengadu kepada Rasulullah bahwasannya harta peninggalan Sa'ad bin Rabi, ya, yang begitu banyak itu ketika perang Uhud beliau menjadi syahid itu diambil semua oleh saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi. Akhirnya apa? Itu terdengar oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan syariat, ya, melalui qaul beliau, ya. Beliau menyampaikan bahwa Natai Sa'ad, ya,
sulusain, berikanlah ya dua anak perempuan dari Sa'ad itu sulusain. Apa itu sulusain? 2/3. Ya, wa ummahuma sumun, dan ibunya dan emaknya beri 1/8. Wa ma baqiya fahuwalak, lalu sisanya untuk ente. Ente itu siapa di sini? Kata Rasulullah, itu untuk saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi. Nah, ini salah satu dalil tentang pembagian ataupun besaran harta waris untuk laki-laki dan perempuan. Salah satunya pertama istri, ketika ada suami meninggal, istrinya masih ada, maka istri mendapat 1/8. Dan anak, jika hanya ada anak perempuan saja dan jumlahnya 2 orang, maka anak perempuan yang 2 orang itu mendapat 2/3. Itu sulusain, 2/3. Dan istri mendapat sumun 1/8. Sisanya asobahnya untuk saudara laki-laki yang paling dekat. Begitu. Baik, waktu Isya tinggal 10 menit. Ada yang mau ditanya? Baik. Apa yang mau ditanya? Siap. Saya pengalaman di ngajar ke jamaah. Ya. Pertanyaan. Siap. Ketika disampaikan, Ya. biasanya agak kurang mudah. Ya. Coba saya usul Pak Ustaz, kalau disampaikan ancaman dulu sama keuntungan. Ya. Bahayanya tidak merasakan keuntungan. Kan tadi kata Pak Dekan, kata Pak Ibu, kata beliau tadi, ini yang hilang. Karena kalau kita disampaikan tentang itu, kita bisa. Saya pernah kali saya ngajar itu udah 2 tahun udah generasi. Ya. Saya akan sampai kepada besoknya sudah bagian. Baik, pertanyaannya karena waktu kita nggak lama. Ya. Baik. Pertama Pak, karena Pak bibit cerai dunia. Ya. Yang keduanya bodoh. Ya. Yang ketiganya untuk ilmu agama tapi tidak bergerak. Jadi saya khawatir dia jamain komunikasi Ustaz. Oke. Tapi dia terjawabkan. Baik. Pertanyaan saya. Ya. Apa itu? Tolong apa ancaman apa? Baik. Ya. Keuntungan apa? Baik. Ya. Mempelajari ilmu waris gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena memang waktu kita tidak lama gitu ya. Nah, kita lanjutkan saja ke pertanyaan dari Pak Ustadz ya. Nah, ini dia. Saya jawab saja di sini. Nih jawabannya ya, karena memang ini untuk mempersingkat waktu juga ya, sebentar lagi kita mau Isya ya. Nah, apa keuntungan dan juga ancaman begitu? Kenapa kita harus belajar ilmu waris? Sehingga para ulama mendefinisikan, mengklasifikasikan belajar ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah dan menerapkannya itu fardu ain. Ya. Nah ini. Oh, kenapa itu? Jadi dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududallah wa may yuti'illah wa rasulah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Nah, ini adalah semacam balasan bagi mereka yang mau menerapkan hukum-hukum Allah ya. Karena ini memang ayat terakhir, ayat di ujung ya, yang di atasnya itu yang menyebutkan dan juga menjelaskan tentang hukum-hukum dan juga pembagian besaran ilmu waris. Nah, di ujungnya Allah menyampaikan ayat ini, tilka hududallah. Jadi tentang ilmu faraid ini adalah merupakan ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannah, maka akan dimasukkan ia ke dalam jannah, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu ya. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang agung. Nah, ini kalau kita mau taat syariat tentang hukum pembagian ilmu waris ya. Tapi kalau misalkan ngapain ribet, ngapain pusing, jelimet, udah bagi rata aja. Lalu kata Allah di dalam ayat kelanjutannya, wa may ya'sillah war rasulah wa yata'adda hududah. Jadi barang siapa yang mendurkai Allah dan juga Rasulnya ya, dan melanggar batasan-batasan hukumnya, yudkhilhu naron, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka.
Jadi nggak main-main ini belajar ilmu waris itu. Makanya menjadi fardu ain. Sebagaimana sholat. Karena sholat maghrib nggak dijalankan, kira-kira dosa tidak? Dosa. Pelakunya masuk ke dalam neraka. Termasuk juga ilmu waris. Ketika ada orang yang meninggal, harta warisannya tidak dibagi sesuai dengan syariat Islam, maka masuk ke dalam neraka. Siapa? Ahli warisnya. Gimana dengan si mayit? Si mayit mah tenang, aman. Karena kan dia udah mati, udah meninggal. Bagaimana dihukumi? Yang akan dihukumi oleh Allah, yakni mereka yang masih hidup. Ketika mereka masih hidup, lalu ada harta warisan dari orang tuanya, dan harta warisannya itu tidak dibagi sesuai dengan syariat Islam, maka kata Allah, yudkhilhu naron khalidina fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Azabun muhin, dan yang demikian itu merupakan azab yang menghinakan. Gitu. Jadi nggak main-main belajar ilmu waris itu. Walaupun memang agak sedikit susah, sebenarnya nggak susah juga kalau kita sudah pelajari. Insya Allah, karena memang kita menganggap susah itu karena kita belum pernah belajar, gitu ya. Nah, inilah sebagai sebagai penyemangat untuk kita ya, agar kita tadi bersungguh-sungguh belajar ilmu waris ini ya, jangan sampai kendor semangatnya. Mungkin itu Pak Ustadz. Nah ini udah saya langsung jawab ini, Insya Allah. Ini kalau di luar sesi ini bayar itu, karena konselor kemarin saya di Cipayung, saya menjadi konselor konsultan. Dari keluarga besar, anaknya itu 12. Keluarga bapaknya itu tentara, jenderal. Hartanya di mana-mana. Tahu sendiri kan jenderal sampingannya, apa tuh istilahnya, hartanya di mana-mana tanahnya. Nah, saya diminta untuk menyelesaikan persoalan waris mereka. Nah, kalau itu saya boleh mengajukan penawaran. Karena konsultasi kan, konsultan. Nah, kalau di sini saya nggak boleh mematok harga. Haram, karena ngaji judulnya. Gitu, ya. Nah, makanya kalau mau nanya di luar, nah itu nanti saya kasih cas. Makanya kalau mau nanya harus di sini. Kalau di luar nanti kena cas. Karena sudah konsultasi masuk. Baik, itu ya. Masih ada waktu. Ada yang mau nanya? Karena di luar bayar nih nanti. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Ada yang mau nanya? Nah, kalau kita tidak aja, lanjutkan lagi ya. Lalu apa keutamaan belajar ilmu waris? Nah, keutamaan belajar ilmu waris. Kata Rasulullah SAW, ilmu salah satun fama waro'a zalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridotun adilatun. Jadi ilmu itu ada 3 ya, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat, karena dalam ayat muhkamat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, itu adalah ilmu ya, yang muhkamat itu. Dan yang kedua adalah sunnah yang ditegakkan. Jadi sunnah yang ditegakkan itu apa? Ya, ini semua syariat Rasul ya, semua aturan-aturan Allah dan juga Rasulnya itu sunnah itu yang harus ditegakkan. Jadi sunnah itu enggak hanya memanjangkan jenggot, menyingkrangkan celana, enggak mesti itu. Tapi sunnah itu dalam artian secara global, itu semua syariat merupakan sunnah yang harus kita tegakkan. Nah, itu adalah salah satu ilmu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wal faraido au faraidotun adilatun, dan juga ilmu faraid yang adil, pembagian faraid yang adil. Nah, itu maka merupakan keutamaan. Gitu ya. Nah, selanjutnya kata Rasulullah di dalam hadis Ibnu Majah ya, hadis riwayat Ibnu Majah, beliau menyampaikan, ya Abu Hurairah, ta'alamul faraido wa 'allimuha. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid, wa 'allimuha, dan ajarkanlah. Nah, inilah salah satu yang menjadi kelebihan ilmu waris. Kalau ilmu-ilmu yang lain tidak ada perintah belajar sekaligus diminta untuk mengajarkan. Hanya ilmu faraid saja yang disampaikan secara eksplisit oleh Rasulullah, diminta untuk mempelajari dan mengajarkan. Nah, makanya nanti bapak-bapak setelah tahu ilmu faraid, setelah tahu ilmu waris ini, maka minimal mengajarkan kepada anak istrinya. Karena anak istrinya kan nggak dibawa kan. Nah, bapak-bapak nanti harus diajarkan. Karena memang ada kewajiban setelah kita belajar, kata Rasulullah, ta'alamul faraido, pelajarilah ilmu waris, wa 'allimuha, dan ajarkanlah. Ya, fa innahu nisful ilma, sesungguhnya ilmu faraid itu merupakan setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan suatu saat dia akan dilupakan. Wa huwa yunsa. Nah, terbukti kan? Hari ini kita lupa. Ketika saya tanya tadi ada berapa ahli waris dalam Al-Qur'an? Pada lupa semuanya. Lupa apa? Nggak tahu. Nah, karena kata Rasulullah, bahwa yunsa, suatu saat akan dilupakan.
Sebenarnya kita sebelumnya udah pernah tahu ya, cuman kita lupa karena udah nggak pernah buka-buka lagi. Ya pasti dulu waktu kecil gitu ya, di langgar, di musola gitu ya, di pondok yang pernah mondok pasti pernah belajar faraid. Tapi kita sekarang udah lupa. Makanya benar kata Rasulullah, fa innahu nisbul ilma wa huwa yunsa. Merupakan faraid itu adalah setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid itu adalah ilmu yang awalu, yang pertama kali yunza'u, dicabut, min ummati, dari umatku, kata Rasulullah. Nah, benar. Ilmu faraid hari ini sudah dicabut tuh. Makanya jarang. Dari sekian banyak orang ini paling hanya satu yang tahu ilmu waris. Ya saya gitu. Bapak-bapak pasti belum tahu karena kan belum sesi 14. Baru sesi pertama ini awalan gitu ya. Ya, paling Pak Haji Purwadi, tapi itu kan baru sampai sesi 10 ya Pak Haji. Sama Pak Ustadz tuh, Pak Haji juga tuh yang di Musola Bina Ihsani. Kita mau lanjutkan sudah bel. Gitu. Nanti pas azan, kita berhenti dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, belum ada artinya. Nah ini, sekalian baca-baca dulu sambil kita dengerin azan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bismillah. Kita lanjutkan kembali ya. Lalu, apalagi keutamaan belajar ilmu waris? Tadi kan disampaikan bahwasannya ilmu waris itu adalah ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari dan juga mengajarkannya. Karena suatu saat itu kalau misalkan itu tidak dijalankan akan terlupakan, dan itu alhamdulillah sudah terbukti ya, sudah banyak dilupakan gitu ya. Jadi saya pernah baca satu jurnal itu di antara kaum muslim itu yang mengerti tentang ilmu waris hanya 37%. Ya, salah satu jurnal itu ya. Kalau dipresentasikan 37%. Artinya kecil sekali gitu ya. Berarti dari 10 orang hanya 3 sampai 4 orang yang ngerti tentang ilmu waris gitu ya. Masya Allah. Lalu selanjutnya apalagi keutamaan belajar ilmu waris? Rasulullah SAW pernah bersabda ya, hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni ya, dan juga Al-Hakim. Beliau menyampaikan bahwasanya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul Quran, belajarlah ilmu Al-Quran, wa'allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia, wa ta'allamul faraido, kata Rasulullah, dan selain belajar Al-Quran, wa ta'allamul faraido, dan belajarlah ilmu faraid. Ilmu faraid ya ilmu waris sama aja ya, ilmu faraid, ilmu waris, wa'allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Pak ini mru'un makbudun, sungguhnya aku ini adalah manusia biasa yang akan meninggal. Wa innal ilma sayukbadu, dan sesungguhnya ilmu waris ini, ilmu faraid ini juga sayukbadu, ilmu yang nanti akan dicabut. Wa tazharul fitan, dan setelah dicabut itu tazharul fitan, akan nampak fitnah-fitnah. Salah satunya apa? Di awal tadi video. Fitnah tuh akibat telah tercabutnya ilmu waris, sehingga mereka saling bunuh membunuh. Wa tazharul fitan, banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian, sampai tadi saling bunuh membunuh. Paman dikeroyok oleh keluarganya, adik membunuh kakaknya, kakak membunuh adiknya gitu ya. Hanya karena gara-gara urusan waris. Wa tazharul fitan, banyak di mana-mana ada fitan. Hatta yahtalifal isnan, sampai-sampai ada dua orang yang berselisih fil faraidah, dalam hal warisan mereka. La yajidan, tetapi mereka tidak menemukan may yaqdibiha, yang mampu menjawab persoalan mereka. Gak ada yang ngerti ya perseteruan di antara dua orang tadi itu tentang hukum waris di antara mereka berdua. Kenapa? Gak ada yang tahu tentang ilmu waris karena sudah terlupakan. Oh ya, ini terjemahnya gitu ya, dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid, lalu ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku hanya manusia yang biasa yang akan meninggal, dan ilmu waris itu akan dicabut, lalu fitnah akan menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah waris, namun mereka tidak menemukan orang yang bisa menjawab persoalan mereka gitu.
Ya, jadi itu kenapa kita penting dan juga wajib belajar ilmu waris agar tidak ada fitnah di tengah-tengah keluarga kita. Sampai jam berapa, Pak Ustaz? Saya masalah pertama. Oh, sampai selesai. Masya Allah. Sebentar lagi selesai ini ya. Iya, baik. Karena tadi udah saya speed up ya. Baik, selanjutnya setelah Rasulullah, sahabat Rasulullah juga berkata ya. Dalam hal ini adalah Umar bin Khattab, annahu kana yaqul ta'alamul faraido kama ta'alamul Qur'an, kama ta'lamunal Qur'an. Ta'alamul faraido, pelajarilah ilmu faraid, kama ta'lamunal Qur'an, sebagaimana kalian mempelajari ilmu Al-Qur'an. Gitu ya. Sehingga perintah ini mengandung pesan bahwa belajar ilmu waris ini sangat penting bagi umat Islam karena disejajarkan dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran wajib tidak? Wajib. Karena apa? Sholat juga wajib. Dan bacaan Al-Quran, bacaan sholat salah satunya ada Al-Fatihah. Kalau kita sholat nggak bisa baca Al-Fatihah, maka sholatnya batal, nggak sah. Kenapa? Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Sehingga mempelajari Al-Quran hukumnya menjadi wajib. Kalau kita nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak sah sholat kita. Karena termasuk rukun. Gitu. Nah, itulah ilmu faraid disejajarkan. Sebagaimana wajibnya dengan belajar Al-Quran. Gitu. Karena sama-sama wajib. Fardu ain. Sholat fardu ain. Kalau kita nggak sholat, ya kita dapat dosa. Kalau kita melaksanakan sholat, maka yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Tajri min tahtihal anhar, di mana di dalamnya, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Gitu. Kalau enggak, wa ya'sillahi wa rasul, mereka bermaksiat kepada Allah, maka mereka yadkhulun nar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya hati-hati, sholat, faraid sama-sama wajib. Jadi jangan kita seperti makan prasmanan, kita ngambil yang kita suka. Sholat gampang lah, sholat mah 5 waktu ini gitu kan. Faraid nggak usah lah, kita bagi rata saja. Dosa itu. Jadi kita ngambil yang kita suka, yang lebih gampang. Padahal itu nggak boleh ya. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Bel juga sudah berbunyi karena memang ini juga merupakan akhir dari sesi kita yang pertama ini. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau nanya sebelum kita tutup? Karena nanti di luar harus bayar. Enggak, bercanda ya, bercanda. Kalau mau serius juga nggak apa-apa. Baik, mungkin itu saja Pak Ustadz yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai perkenalan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya, karena memang ini baru pengantar saja. Nanti akan lebih seru dan juga lebih lebih excited lagi kita di sesi-sesi selanjutnya. Kalau nggak percaya, tanya minimal ke Pak Haji Purwadi ya. Bagaimana kita serunya belajar ini di Bina Ihsani kemarin-kemarin itu. Mungkin itu saja dari Al-Fakir, kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, yang menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari Al-Fakir sebagai quote penutup, bahwasannya terkait dengan ilmu faraid ini jangan sampai kita lupakan, karena ilmu faraid itu adalah ilmu yang harus kita laksanakan sebagaimana ilmu sholat. Tidak hanya kita mempelajarinya saja, tetapi juga harus dipraktekkan. Kapan mempraktekkan ilmu waris ini? Ketika ada yang meninggal di tengah-tengah keluarga kita minimal. Jadi itu ya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.